praktek atau tata cara pelaksanaan wudhu. Kita lanjut kok ya. Lanjut atau tanya jawab dulu? Lanjut ya, nanti di akhir kita tanya jawabnya. Kita lanjut langsung ke sholat ya, karena waktunya terbatas, jadi tayang dan nanti kita lewati dulu. Kita lanjut ke sholat. Pertama yang perlu kita pahami, sholat itu para ulama mendefinisikan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ma'an niyati bisyara'ita maksusah. Jadi unsur-unsur sholat itu pertama aqwal. Aqwal itu apa? Ucapan. Sehingga orang yang sholat itu harus apa? Kecap mulutnya. Meskipun dia bukan imam, itu mulutnya harus kecap. Ketika baca zikir-zikir, apalagi ketika baca bacaan-bacaan yang merupakan rukun seperti Al-Fatihah, kemudian tasyahud, ya, baca sholawat, itu harus diucapkan, tidak di dalam hati. Jadi setelah takbir misalnya Allahu Akbar, itu nggak diam begitu saja, tapi baca. Nah, yang pertama dibaca surah doa iftitah, ya, dibaca Allahumma fa'idna baina dibaca meskipun secara sing. Wa af'al itu perbuatan. Nah, gerakannya itu ya, gerakan sholat dari awal sampai akhir. Itu kan semuanya terdiri dari gerakan-gerakan. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, yang dibuka dengan takbir, namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang fungsinya untuk mengharamkan hubungan ya, dengan lingkungan sekitar. Berarti ketika sholat ya tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh ngomong dengan temannya. Nah, itu dia. Muhtatamatun bitaslim diakhiri dengan salam. Kalau sudah selesai salam, maka perbuatan sholat ini selesai. Ma'an niyati, disertai dengan niat, bisyara'ita maksusah, disertai dengan niat dengan syarat-syarat tertentu. Maka ketika sholat, sebelum memulai sholat, kita harus perhatikan kurang lebih ada 5 syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, jadi diingat-ingat, tadi saya ini sudah wudhu atau belum? Kalau misalnya ragu, Pak, gimana? Gimana jenengan kalau ragu tadi saya sudah wudhu atau belum? Wudhu lagi? Ya, wudhu lagi. Nah, dilihatnya gini. Kalau tadi sampai sudah yakin wudhu, ya, misalnya sudah yakin tadi wudhu. Tadi sebelum sholat asar saya yakin sudah wudhu, tapi ragunya itu ragu saya sudah batal apa belum ya. Nah, kalau seperti itu kaidahnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kalau jenengan mau lanjut sholat, ya pokoknya tadi yakin kalau sudah wudhu. Nah, sementara yang ragu itu kan batal atau belum ya. Batal itu kan bisa banyak sebab ya, bisa kentut atau sebab-sebab yang lain. Kalau seperti itu berarti tetap wudhunya dianggap sah. Tapi kalau ragunya, saya tadi sudah wudhu atau belum, nah itu berarti beda kasusnya. Berarti itu kan ragu sudah wudhu atau belum, berarti ya harus wudhu. Jadi pahami ya. Nah, kemudian yang kedua, sudah memasuki waktunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah sudah masuk waktu sholat. Berarti kita harus perhatian ke waktu sholat ini. Kecuali kalau kasusnya adalah sholat jamak ya. Sholat jamak itu bisa digabungkan dengan waktu sholat yang lain. Lalu yang ketiga, ini juga penting, badan, pakaian, dan tempat bersih dari najis. Nah, perlu kita perhatikan bahwa tidak semua yang kotor itu najis. Misalnya ini sofa ini ya, berdebu. Celana saya kena debu banyak. Itu boleh nggak saya sholat tanpa membersihkan debunya? Boleh. Nah, boleh. Atau misalnya saya sedang flu, pilek, meler terus gitu ya. Ketika di tengah-tengah sholat kok keluar air dari hidung, itu boleh lanjut atau batal sholatnya?
lanjut, karena itu bukan benda najis. Kecuali kalau jenengan sholat kemudian tiba-tiba ada anjing, apa, kucing, saya mau ngomong anjing tadi, jadi kucing ya, kucing lewat kemudian dia pipis kena kaki, nah itu baru najis ya. Dan itu yang perlu kita perhatikan, sehingga kalau misalnya ada orang, saya nggak sholat dulu, pakaian saya kotor, nah dilihat dulu kotornya itu kotor kena najis atau tidak ya. Kalau kotornya hanya sekedar berdebu ya, kena tanah misalnya, ya itu tidak apa-apa dipakai sholat. Meskipun yang utama, yang afdol adalah ketika sholat kalau bisa selain bersih dari najis, kita juga kalau bisa bersih dari segala macam bentuk kotoran-kotoran. Nah, jadi badan, pakaian, dan tempat. Nah, yang perlu diperhatikan ketika di masjid kan biasanya banyak kotoran cicak ya. Kalau masjidnya jarang dibersihkan, nah, itu harus kita perhatikan. Itu kan termasuk benda najis juga. Jadi kalau bisa dibersihkan dari benda-benda seperti itu. Lalu yang keempat, menutup aurat. Nah, ini juga ada batasan paling minimal, ada yang disebut dengan afdol. Kalau perempuan nopo ketika sholat yang wajib ditutupi seluruh tubuh ya, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau laki-laki aurat paling minimal, ya, paling minimal ya, itu pokoknya yang penting antara lutut dan pusar itu tertutupi. Tapi kan nggak ada ya orang sholat kayak gitu. Ya jangankan sholat, ketika ketemu orang kalau pakainya seperti itu kan takut ya orang sekitarnya. Ini sebenarnya orang ini isek berkomunis sedikit kurang gitu ya. Jadi itu batasan paling minimal. Tapi afdolnya adalah menutupi bagian atas ya untuk laki-laki. Dan terakhir adalah menghadap kiblat. Nah ini harus kita perhatikan juga ya, menghadap kiblat itu ya. Kalau tidak bisa secara akurat, pokoknya cara minimal gitu ya. Kalau misalnya kita sholatnya di luar ruangan, tidak di masjid atau di musola, kan bisa pakai HP, itu kan ada kompas, ya, atau diperkirakan saja. Kiblat itu kan tidak lurus ke barat ya. Indonesia itu kan agak miring sekitar 24 derajat, ya. Jadi agak miring sedikit seperti ini. Ini yang menentukan sholat kita sah atau tidak. Baik, kita langsung saja ke tata cara ya. Jadi seperti wudhu, sholat juga punya rukun. Nah, ya ini memang tidak ada. Tapi kalau kita buka kita pikir, itu biasanya para ulama menyebutkan rukun-rukun sholat. Artinya, kalau ada salah satu di antara amalan, ya, perbuatan dan bacaan ini yang kita tinggal, maka sholat kita tidak sah. Pertama niat, hadis ya. Kemudian takbiratul ihram, itu juga termasuk rukun sholat. Lalu berdiri. Nah, jadi kalau masih mampu berdiri, maka kalau bisa sholatnya dengan berdiri. Kemudian membaca Al-Fatihah, ini juga salah satu rukun sholat yang tidak boleh kita tinggal, baik sholatnya sendirian atau sholat berjamaah. Lalu yang kelima adalah rukuk. Ya, gerakan rukuknya itu yang termasuk rukun. Ya, kemudian berikutnya adalah i'tidal, bangun dari rukuk. Nah, itu yang termasuk rukun juga. Lalu sujud juga seperti itu. Setiap rakaat ada berapa kali sujud? Dua kali sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir itu ya. Itu juga termasuk rukun sholat. Bagaimana dengan tahiyat awal? Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, masuk rukun atau tidak? Kalau lupa misalnya ya, lupa tidak tahiyat awal, ada yang pernah sholat seperti itu? Saya yakin pernah ya. Karena mungkin pikirannya kemana-mana gitu ya. Sampai lupa nggak duduk tahiyat awal. Nah, kalau tahiyat awal itu tidak termasuk rukun sholat, sehingga kalau lupa itu tidak usah balik lagi. Jadi kalau lupa tidak tahiyat awal ya sudah, bahkan seandainya ingatnya itu di tengah-tengah sholat itu tidak perlu kembali lagi. Kalau sudah berdiri tegak
di rakaat ketiga, kecuali kalau sholatnya jamaah kemudian ada yang mengingatkan, ya, itu harus kembali ya. Tapi kalau sholat sendirian kemudian sudah ke rakaat ketiga lupa loh, ini kan rakaat ketiga, saya kok tadi tidak tahiyat awal, itu tidak perlu diulang, tidak perlu duduk kembali, tapi cukup nanti ketika selesai sholat sujud sahwi, ya, sujud karena lupa. Baik, kemudian selain duduknya, yang rukun itu juga membaca tasyahud akhir. Tahiyatulillah wa salatu thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Nah, itu termasuk salah satu doa atau tasyahud akhir. Nah, kurang ya, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, baru baca syahadat. Baca sholawat juga seperti itu ya. Rangkaian bacaan tahiyat itu kan ada tahiyat, kemudian syahadat, dan tasyahud itu lalu sholawat, kemudian salam ya. Salam ini juga salah satu rukun sholat. Tertib, nah, tertib itu berarti urutannya dari awal sampai akhir urut. Dan yang terakhir yang penting juga termasuk rukun sholat adalah tumakninah. Nah, ini terkait tumakninah ini saya dulukan biar kita perhatian. Nah, ini ada kasus orang sholat di masjid. Ketika itu Rasulullah masuk masjid, kemudian ada orang masuk masjid juga, dia sholat. Setelah sholat dia menyapa Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah kemudian tidak menjawab salam, tapi langsung bilang ke orang tadi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, kamu tadi belum sholat. Maksudnya sholatnya tadi belum sah. Dia sholat lagi, sholat, selesai sholat, kembali lagi. Rasulullah mengucapkan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, kan kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya orang ini putus asa. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya itu tidak bisa sholat yang lebih baik lagi dari sholat yang saya lakukan tadi. Maka kemudian Rasulullah mengajari, ya, dia mengatakan, ajarilah aku fa'alimni. Rasulullah kemudian mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Jadi kemudian rukuklah sampai kamu rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya tidak buru-buru, tidak kesusu ya. Istilahnya itu tidak seperti ayam atau jagung, cukup tidak seperti itu ya, tenang gitu ya. Rukuknya itu dengan tenang, meskipun tidak harus lama gitu ya, minimal dia membaca zikir yang ada di situ. Rukuk, kemudian i'tidal juga seperti itu, sujud juga seperti itu, lalu kemudian ketika duduk di antara 2 sujud juga seperti itu. Karena kan ada kasus ya, biasanya setiap Ramadan itu kan ada kasus seperti itu. Sholat tarawih 23 waktu ya, saya bukan bahas 23-nya, tapi saya bahas cepatnya itu ya, ekspres 23 rakaat tapi hanya 10 menit ya, itu berapa kilometer per jam kecepatannya, sangat cepat sekali. Itu kan jelas tidak ada tumakninah di situ. Baik, kita bahas satu persatu. Ini sampai jam 5 lagi. Ya, kita bahas satu persatu secara singkat, nanti lanjut sesi tanya jawab. Tata caranya ya. Jadi yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah dalam hati dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, ini ya. Ini ada gambarnya di sini. Jadi pertama ini yang kita lakukan adalah niat dalam hati. Jadi niatnya itu sebelum memulai sholat. Ya, kalau mayoritas ulama niatnya itu sebelum sholat kita sudah berniat terlebih dahulu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya. Jadi kalau mayoritas ulama, dan ini yang diterima majelis tarjih, sebelum sholat kita sudah berniat di dalam hati. Jadi niatnya itu ya, kita dalam hati itu berkata bahwa saya akan mulai sholat apa? Sholat maghrib ya, 3 rakaat menghadap kiblat dan seterusnya. Intinya seperti itu. Kemudian setelah itu menghadap kiblat ya, dipastikan kita sholatnya itu menghadap kiblat. Jangan sampai setelah sholat ada yang ingatkan, kamu yang di sholatnya kok menghadap timur gitu.
Nah itu berarti dia harus ulang lagi karena ketika sholatnya dia tadi tidak menghadap kiblat. Nah tetapi ketika mulai sholat itu pandangan tidak menghadap ke depan ya. Jadi pandangannya itu menghadap ke tempat sujud. Ketika mulai jadi menghadapnya ke tempat sujud. Setelah itu baru kemudian takbir. Nah ini takbiratul ihram. Nah teknis takbiratul ihram berdasarkan riwayat yang ada maka disimpulkan di HPC bahwa cara mengangkat tangannya itu setinggi pundak, namun kedua ibu jari sejajar dengan taut telinga bagian bawah, dan jari-jari tangan sedikit diregangkan serta telapak tangan menghadap kiblat. Nah, jadi praktekan ya. Jadi ibu jari, nah ini jempol ini sejajar dengan telinga bagian bawah, bukan bagian atas. Jadi bagian bawah, lalu tangannya itu tidak seperti ini, jadi tidak seperti ini, tapi menghadap kiblat, ya, menghadapkan ke kiblat seperti ini, ya, agak direngangkan. Nah ini teknis ngangkat tangan ketika takbiratul ihram dan bersamaan ya Allahu Akbar, kemudian bersedekap. Nah bersedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Jadi telapak tangan yang kanan ini menggenggam ini ya hasta, ini ya apa pergelangan tangan yang kiri di atas dada. Di atas dada itu tidak harus di atas ujung sini, tapi boleh agak ke tengah sini. Pokoknya wilayah dada kan tahu ya, dadanya masing-masing seluas apa. Nah itu di atas dada masing-masing. Baik, bisa dipahami ya? Ya lanjut. Nah setelah itu baru kemudian membaca doa iftitah secara sir. Sir itu artinya bagaimana redaksinya? Kalau di HPT itu ada 3 versi. Bisa pakai versi pertama. Ini cukup singkat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Cukup itu saja sudah boleh ya. Atau versi kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ada bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma rabbini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal haram. Itu versi kedua. Jadi tidak harus ini, tidak harus Allahumma ba'id bisa Allah akbar kabira sampai bukrata wa asila. Atau versi ketiga, nah mungkin ini ngira, banyak yang ngira kalau doa ini bukan orang Muhammadiyah. Ada yang kira begitu, padahal di HPT juga doa ini bisa dipakai ya, bisa Allah baik, bisa wajah tuh. Hanya saja mungkin kalau di HPT itu tidak digabung ya, karena ada yang digabung. Setelah Allah akbar kabira kemudian ini wajah tuh. Kalau di HPT itu redaksinya langsung wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya untuk riwayat yang ketiga ini, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka qalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a sampai seterusnya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini doa iftitah yang dianjurkan untuk dibaca. Boleh dipilih mana yang kira-kira cocok atau mana yang bisa dihafal. Kalau bisa sih dihafal semua ya. Nanti biar praktekannya itu bisa variatif, kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, kadang baca yang ketiga. Baik, lanjut. Setelah baca iftitah, membaca ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bisa a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim secara sir. Ta'awud ini sunnahnya tidak hanya dibaca pada rakaat pertama saja.
Tapi rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu juga disunahkan membaca ta'awudz. Kalau iftitah hanya rakaat pertama, ya. Tapi kalau ta'awudz dianjurkan dibaca sebelum baca surat Al-Fatihah. Berikutnya membaca basmalah secara jahar atau sir pada sholat dengan bacaan jahar dan sir pada sholat dengan bacaan sir. Ya, ada pengulangan ya. Nah, membaca basmalah secara jahar itu keras. Nah, ini juga biasanya dijadikan pengerang. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Muhammadiyah ini, ini Bismillah diwaca sir, ini paling Muhammadiyah. Kalau gitu berarti imam-imam Masjidil Haram itu Muhammadiyah semua. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu kan rata-rata baca basmalah imamnya tapi tidak dikeraskan. Nah, tapi kalau di Majelis Taklim ternyata di HPC itu bolehkan. Mau dikeraskan atau tidak itu dipersilahkan. Ya, boleh keras, boleh tidak. Ya, ketika sholat sendirian, ketika jadi imam itu boleh dikeraskan atau tidak. Baik, setelah itu membaca Al-Fatihah. Nah, ini sebenarnya Bismillah ini termasuk surat atau termasuk ayat Al-Fatihah ya. Hanya saja mungkin ini ditekankan karena ada pembahasan apakah dikeraskan atau tidak. Nah, membaca Al-Fatihah dan membaca Amin ya. Amin itu disunahkan setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang perlu diperhatikan, membaca Al-Fatihah ini wajib dibaca baik ketika seseorang menjadi imam maupun menjadi makmum maupun sholat sendirian. Kalau jadi imam dan sholat sendirian, insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang yang makmum, memang ada perbedaan pendapat ya. Yang dipilih oleh Majelis Taklim itu tetap makmum itu wajib membaca basmalah. Baca Al-Fatihah. Baik imamnya bacanya keras, seperti di 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan juga 2 rakaat sholat subuh itu kan imamnya keras. Nah, sedangkan biasanya diam saja atau ikut baca Al-Fatihah. Ya, nah ini yang kalau menurut HPT kurang sesuai dengan HPT. Kalau di HPT itu memilih pendapat, memang ada pendapat yang diam saja. Tapi kalau di HPT itu memilih pendapat yang ikut baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah ini Pak, berarti tidak mendengarkan bacaan imam. Nah ini, kalau di mazhab Syafi'i itu bacanya itu jeda antara Al-Fatihah dan surat. Ya. Hanya saja imamnya kadang nggak paham ya. Kadang setelah Al-Fatihah tidak pakai, dikasih jeda langsung baca surah. Nah kalau seperti itu ya tetap makmum harus baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Karena dalilnya cukup jelas. Kalau di HPT 3 itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah sholat subuh bersama para sahabat. Kemudian setelah sholat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tadi baca apa di belakangku? Nah mereka bilang, kami baca Al-Fatihah dan surat Al-Quran ya. Maka Rasulullah pun mengatakan la taf'al illa bi ummil kitab. Jangan begitu kecuali surat Al-Fatihah. Nah, surat subuh itu imamnya baca keras atau lirik? Keras. Nah, berarti ini kan dalil bahwa makmum itu wajib baca Al-Fatihah, baik imamnya baca sir atau baca jahar. Bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian berikutnya ke-8 membaca surat atau ayat Al-Quran. Ya, pada surat atau ayat Al-Quran ini disunahkan dibaca di 2 rakaat pertama setiap sholat fardu ya. Atau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu di setiap rakaat. Kalau sholat fardu di 2 rakaat pertama. Jadi ketika maghrib berarti rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiganya tidak disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Sholat isya juga seperti itu, rakaat pertama dan kedua. Di rakaat ketiga dan keempat tidak disunahkan. Sholat subuh berarti semua rakaatnya ya kan, karenanya 2 rakaat. Nah, teknis membacanya, bacaan pada rakaat pertama dianjurkan lebih panjang dari rakaat kedua. Ya, panjang jumlah ayatnya. Lalu dibaca sir ketika zuhur dan asar, dibaca jahar ketika maghrib, isya dan subuh. Ini tentu saja kalau sebagai imam ya. Kalau sebagai makmum ya tidak perlu baca.
Untuk surat setelah Al-Fatihah ini, sholat Jumat, sholat Id, sholat Kusuf, Tarawih, dan Istisqa. Ini semuanya kalau dia statusnya sebagai imam atau sholat sendirian. Nah ini yang penting juga, lebih afdal membaca satu surat sempurna, namun dibolehkan membaca awal, pertengahan, atau akhir dari surat-surat panjang. Intinya fleksibel. Tapi lebih utama itu baca surat. Jadi kalau jenengan misalnya sholat sama suami, ibu-ibu, suaminya bacanya kulhu, kuliah ayyuhal kafirun, jangan diprotes. Itu memang afdal, diafdal daripada baca surat Al-Baqarah tapi hanya beberapa ayat. Ya, meskipun itu tidak bisa jadikan alasan ya, tidak bisa jadikan alasan. Sudah kalau gitu saya gak usah hafalan banyak-banyak. Karena memang dulu pernah ada sahabat itu dia punya kebiasaan unik. Sahabat ini dia dipilih Rasulullah jadi imam di kaumnya, jadi imam di kampungnya. Dia itu setiap mau sholat, setiap mau sholat, setiap kali sholat itu mesti sebelum baca surat yang lain itu dia baca dulu. Maksudnya dulu itu surat Al-Ikhlas itu ya. Dulu Allah ahad, Allah samad, baru kemudian baca surat yang lain. Itu boleh ya. Dalam satu rakaat membaca lebih dari 2 surat itu dibolehkan. Kemudian kaumnya ini protes. Kaumnya protes, Rasulullah, imam kami itu setiap sholat mesti baca kulhu ya sebelum baca surat yang lain. Lalu Rasulullah bertanya pada imam tadi, kenapa kamu kok baca kulhu terus? Karena saya cinta Rasulullah dengan surat kulhu, surat Al-Ikhlas. Nah, Rasulullah mengatakan perkataannya sangat indah sekali. Beliau mengatakan kecintaan kamu kepadanya lah yang menyebabkan kamu kelak akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa. The power of kulhu. Oke, kita lanjut. Ya, 9 ini masih panjang ya. Ke-9 ini kita baru belum rukuk ini ya. Mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram, lalu rukuk atau membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan megang lutut kanan dan telapak tangan kiri megang lutut kiri dengan jari-jari agak diregangkan sambil membaca zikir rukuk. Jadi rukuk ya. Rukuk itu caranya ini namanya takbir intikal. Nah, takbir intikal itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau tadi yang pertama namanya takbiratul ihram. Kalau ini takbiratul intikal perpindahan. Sama teknisnya juga dianjurkan mengangkat tangan. Nah, sama dengan takbiratul ihram. Ya, tingginya sama, teknisnya sama. Dan ini dianjurkan setiap rukun kecuali rukun-rukun yang berhubungan dengan sujud ya. Jadi mau rukuk ada sunnah takbiratul intikal, bangkit dari rukuk ada sunnah takbiratul intikal. Nah mau sujud tidak ada. Jadi kalau mau sujud tidak usah takbir. Ini bukan tidak usah takbir, tidak usah angkat tangan. Ya maaf, yang disunahkan tadi angkat tangannya ya. Kalau takbir tetap ada takbir ya. Nah, mau rukuk, mau sujud tidak pakai mengangkat tangan, tapi langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, ketika rukuk yang perlu diperhatikan itu lurus ya. Jadi kalau diukur itu sudutnya itu 45 derajat ini ya, lurus. Nah, ini lurus seperti itu diusahakan. Nah, supaya lurus gimana caranya? Supaya lurus, tangannya megang lutut atau megang paha? Tangannya megang lutut ya, bukan megang paha atau megang betis. Karena kalau megang paha nanti akan kanan sini. Kalau megang betis nanti dingklut. Nah, jadi supaya lurus megang lutut. Baik. Nah, ketika rukuk membaca zikir. Ada opsi zikir. Pertama subhana rabbiyal azim ini 3 kali. Kemudian yang kedua subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa pakai juga subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Kalau mau angkat panjang juga bisa. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'aka sam'i wa basari wa mukhi wa 'aqli wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Nah ini bentuk rukuknya ya. Lurus ya. Nah yang dipegang adalah lutut agak diregangkan.
Berikutnya bangkit dari rukuk atau i'tidal. Nah sama, ketika bangkit baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sebagai makmum tidak dianjurkan baca Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau sebagai imam atau sholat sendirian dianjurkan baca Sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri tegak atau i'tidal. Nah, tangannya itu tidak bersedekap, tapi lurus. Ya, tangannya lurus ke bawah dan baca zikir i'tidal. Ada banyak opsi. Bisa Rabbana lakal hamdu, nggak pakai wa. Bisa Rabbana walakal hamdu. Bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa fil masyiddin min syai'in fa'budu. Ini bisa diambil opsi-opsi doa ini. Baik, ini karena dari moderator minta saya jawab. Kita coba dulu ya. Atau diselesaikan? Selesaikan ya. Baik, jadi nanti agak molor sedikit apa ya. Baik. Kemudian yang ke-11, setelah itu membaca takbir lalu sujud. Nah, dari setelah i'tidal tadi kemudian langsung sujud. Nah, yang perlu diperhatikan, sujud ini adalah tata cara sujudnya ya. Kan ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Nah, yang dipilih majelis taksi itu yang lutut terlebih dahulu. Ya, bisa ya. Nah, teknisnya nanti kita lihat ada prakteknya di akhir. Jadi pertama meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menegukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini lutut dulu ya. Jadi turunnya itu lutut dulu, kemudian sujud. Yang menempel itu ada 7 anggota badan. Jadi yang pertama dahi, ya, kalau bisa hidungnya sudah ikut nempel. Kemudian kedua telapak tangan, berarti sudah berapa? 3 ya. Kemudian apalagi? Kedua lutut, berarti 5. Lalu yang terakhir jari-jari kaki. Jadi jari-jari kaki itu tidak ditidurkan, tapi ditegakkan. Ya, ditekuk menghadap ke kiblat. Kalau orang yang gemuk, Pak, gimana? Ya sebisanya. Pokoknya sebisanya dilakukan seperti itu. Nah, ketika sujud yang perlu diperhatikan, merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan. Nah, ini ya, seperti ini, direnggangkan, tangannya direnggangkan, ini dirapat. Nah, ini cara sujud seperti ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, karena ada juga mazhab yang mengatakan kalau perempuan agak dipepet, paham ya, agak dipepet ini. Tapi kalau ditelusuri riwayatnya itu tidak ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Alasannya itu hanya agar auratnya tidak terlalu terbuka, tidak terlalu kelihatan bentuknya. Baik, kemudian setelah itu bangkit dari sujud, ya duduk iftirash. Nah, ini ya cara duduk iftirash. Jadi kaki yang kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Ya, kaki kanan ditegakkan. Nah, baca apa? Kalau sujud tadi belum ya. Sujud tadi subhana rabbiyal a'la, bisa subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, bisa subuhun qudusun rabbul malaikati. Kemudian ketika duduk iftirash baca apa? Ini yang kalau yang di APT ya, ada yang hafal doa ini? Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini bisa juga pakai Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ini banyak variasi ya. Di APT ini hanya sebagai contoh satu variasi doa. Kemudian sujud lagi. Nah, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud ini yang perlu diperhatikan adalah tidak langsung sujud langsung jeding ke atas ini ya. Tapi duduk dulu dia, namanya duduk istirahat. Nah, jadi tekniknya seperti ini. Ini setelah sujud, kemudian sujud kedua ya.
agak bangkit, kemudian duduk dulu, baru kemudian berdiri. Nanti kita lihat prakteknya. Nah, setelah itu kita sampai di rakaat kedua sama. Rakaat kedua pelaksanaannya dengan rakaat pertama. Hanya saja di rakaat kedua ini ada, kalau sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat itu ada duduk tasyahud awal. Duduknya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Duduk apa namanya? Iftirash. Nah, duduknya seperti ini ya. Duduknya iftirash, dan yang dibaca adalah doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjut ke sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disebutkan di HBT itu doa tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama. Tapi yang kita praktekkan biasanya gimana? Lebih panjang mana? Saya lebih panjang akhir. Ada yang sama? Ya alhamdulillah kalau ada yang sama. Ya ini memang kalau pengen sempurna sama. Tapi kalau yang sering dipraktekkan itu kan biasanya tasyahud awal itu lebih pendek dari tasyahud akhir. Nah itu tidak apa-apa, yang penting jangan sampai sholawatnya tidak dibaca ya. Jadi kalau tasyahud awalnya itu pendek, itu minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup, karena ini termasuk rukun ya. Jangan sampai kelupaan untuk tidak dibaca. Yang problem itu biasanya kalau imamnya itu sangat cepat gitu ya. Saya sering menemui itu ketika saya jadi makmum, imamnya itu cepat sekali baca tahiyatnya. Ini sebenarnya baca atau enggak? Sangat cepat sekali. Karena kita itu biasanya nggak bisa mengikuti. Kalau itu gimana lagi? Karena kita statusnya sebagai makmum ya harus ikut imam. Ya, meskipun imamnya pada cepat, ya kita harus tetap ikut apa yang dibaca. Baik, sudah ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika tasyahud awal juga disunahkan menunjuk ya, tangan kanan menunjuk tegak ke depan tanpa digerakkan dan dimulai sejak awal duduk tasyahud awal. Karena ada yang mulai menunjuk itu ketika baca asyhadu an la ilaha illallah wa seperti itu. Ada juga yang digerakkan ya. Di buku sifat sholat Nabi itu saya Albani pilih pendapat ini ya, digerakkan tangannya. Tapi kalau di HBT tidak perlu digerakkan. Jadi seawal tegak seperti ini tidak perlu digerakkan. Bisa dipahami? Nah, baik, kita lanjut ke rakaat ketiga dan rakaat keempat ya. Intinya sama, gerakan dan bacaan di rakaat ketiga dan rakaat keempat dengan rakaat pertama dan rakaat kedua. Hanya saja di rakaat terakhir, rakaat keempat atau rakaat ketiga, yang bagi sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat itu ada tasyahud akhir. Nah, ketika tasyahud akhir ini pertama duduknya adalah duduk tawarruk namanya ya. Nah, tawarruk itu kaki kirinya tidak diduduki tapi dimasukkan dan dia di bawah kaki kanan ya, di bawah betis kanan, lalu kaki kanan ditegakkan. Kemudian setelah baca tasyahud dan sholawat itu ada bacaan tambahan ya, doa tambahan, doa perlindungan. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terakhir salam. Nah, salam ini boleh Assalamualaikum warahmatullahi, boleh dilengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, jadi boleh dua cara. Nah, setelah itu sudah sholatnya selesai. Nah, ini dalil-dalil tentang teknis pelaksanaan sholat. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya mepet, jadi tidak saya putarkan ya videonya. Saya kembalikan ke moderator. Terima
kedua yang mau bertanya.